10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nisa Fitri dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 12209193108. Di sini kita akan membahas mengenai pengaruh perubahan ruang dan juga interaksi antar ruang di benua Asia dan juga benua lainnya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pengaruh interaksi antar ruang ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menelaah pengaruh interaksi antar ruang dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat dan juga benar. Pengaruh perubahan ruang. Perubahan wilayah yang ada di dunia ini akan berkembang ke arah yang lebih positif ataupun ke sebaliknya. Perubahan ruang ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor alam, yang kedua oleh faktor manusia. Faktor alam yang memengaruhi perubahan ruang yaitu adanya bencana seperti tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, serta tsunami. Yang kedua adalah karena faktor manusia. Faktor manusia di sini adalah penggunaan lahan serta perilaku manusia pada lingkungannya. Contohnya seperti penebangan liar, pembuangan sampah, serta penggunaan lahan yang tidak seimbang. Perubahan-perubahan yang terjadi ini akan berakibat pada kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, ataupun bidang politik. Selanjutnya yaitu pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Interaksi antar ruang yaitu hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Interaksi ini terjadi karena adanya perbedaan potensi yang ada di suatu wilayah. Selain adanya perbedaan potensi, interaksi ini juga disebabkan adanya persamaan yang dimiliki oleh daerah satu dengan daerah lain, sehingga terjadilah interaksi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Setelah kita membahas mengenai perubahan ruang serta interaksi antar ruang, selanjutnya kita masuk pada pengaruh perubahan ruang serta interaksi antar ruang dalam kehidupan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, ataupun dalam pendidikan. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu wilayah, sehingga terwujudnya interaksi dalam bentuk kerjasama. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh kesepakatan serta kemajuan pembangunan. Bentuk interaksi dalam bidang ekonomi. 1. Hubungan dagang ekspor-impor. Perdagangan ini tidak hanya melibatkan dua negara saja, tetapi juga negara antar benua. Hubungan ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya dan juga potensi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dilakukanlah kegiatan ekspor ataupun impor. Contohnya yaitu Indonesia mengekspor kayu ke benua Eropa. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ekspor yaitu menambah keuntungan dan juga menambah devisa negara. Yang kedua yaitu penanaman investasi. Investasi yaitu penanaman modal dalam suatu proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi dapat berupa uang, barang, ataupun peralatan. Interaksi ini terjadi pada suatu negara yang memiliki sumber daya yang melimpah namun terbatasnya modal. Yang ketiga adalah penawaran pinjaman lunak. Pinjaman lunak bertujuan untuk mendukung suatu proyek ataupun aktivitas ekonomi lainnya. Pinjaman lunak berbeda dengan investasi, di mana pinjaman lunak ini harus dikembalikan serta dapat menambah utang negara. Yang keempat adalah kerjasama pelaksanaan proyek. Proyek kerjasama ini bertujuan untuk meringankan pembiayaan. Contohnya seperti kerjasama pembangunan jembatan, kerjasama instalasi pembangkit listrik, serta energi terbaru. Selanjutnya yaitu pengaruh interaksi antar ruang terhadap bidang ekonomi. Yang pertama mendukung pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Sumber daya alam yang berbeda mendorong adanya interaksi. Kegiatan ekonomi yang berjalan seiring dengan permintaan ini menjadikan pertumbuhan ekonomi meningkat. Kedua adalah daya saing meningkat. Interaksi yang terjadi antar negara ini terwujud dalam suatu kerjasama. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini
terdorong untuk menghasilkan suatu produk, di mana produk ini harus yang terbaik sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga adalah kualitas produk lebih meningkat. Interaksi dalam bidang ekonomi ini menghasilkan suatu produk, di mana akhirnya akan timbulnya persaingan. Adanya persaingan ini membuat produsen akan lebih meningkatkan kualitas produk yang dimilikinya untuk menjadi lebih baik lagi. Yang keempat adalah terbukanya investasi dari negara lain. Interaksi antar ruang ini sebagai salah satu jalan untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh suatu negara sehingga dapat dilakukannya investasi. B. Pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, budaya sebagai suatu kebanggaan negara. Budaya sebagai identitas yang dimiliki oleh suatu negara. Pada interaksi antar negara, budaya memiliki aspek kebanggaan tersendiri. Suatu negara akan mengenal budaya yang melekat pada negara lain. Yang kedua adalah sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjanjikan. Para wisata memiliki peran yang cukup penting dalam interaksi antar negara. Daya tarik pariwisata yang dimiliki oleh suatu negara mendorong kunjungan wisatawan dari negara lain. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Dampak negatif dari adanya interaksi antar negara yaitu bebasnya arus informasi yang masuk. Arus informasi yang masuk ini apabila tidak disaring dapat mengikis budaya asli dari suatu negara. Semisalnya budaya barat yang masuk ke Indonesia apabila tidak disaring dapat merusak budaya asli Indonesia. Yang terakhir yaitu dapat menurunkan kesenjangan sosial. Interaksi yang terjadi di berbagai bidang pembangunan ini dapat menurunkan kesenjangan sosial antar negara. Negara yang berkembang dapat tumbuh dengan dukungan negara maju. Selanjutnya adalah pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang politik. Beberapa negara umumnya menjalin hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik yaitu hubungan yang menjalin kerjasama antar negara. Berikut pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang politik, yaitu pertama yaitu adanya potensi untuk saling mempengaruhi antar negara. Interaksi yang dilakukan oleh negara yang terlibat kerjasama ini akan berpengaruh pada kesepakatan atau keputusan yang diambil oleh suatu negara, walaupun sistem pemerintahan yang digunakan tidak cocok ataupun tidak sama. Pengaruh ini bermula dari adanya interaksi antara negara satu dengan negara yang lain. Yang kedua adalah tingkat kepercayaan antar negara membaik. Interaksi yang bersifat intensif yang dilakukan antar negara ini dapat meningkatkan kepercayaan sehingga terjalinnya suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama di sini tidak hanya karena adanya perbedaan, namun juga dapat disebabkan karena adanya persamaan, seperti persamaan ideologi, persamaan letak geografis, persamaan latar belakang, ataupun persamaan tujuan yang dimiliki oleh negara. Yang ketiga adalah menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Interaksi antar ruang memberikan peluang bagi negara manapun untuk saling terhubung. Negara maju memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, tetapi negara maju masih membutuhkan sumber daya dari negara berkembang. Interaksi inilah yang dapat mengurangi kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang. Selanjutnya yaitu memicu konflik perbatasan. Interaksi antar ruang tidak selamanya berjalan dengan lancar. Terkadang negara-negara yang berbatasan langsung dengan negara lain juga terjadi konflik. Perbatasan suatu negara ini sebagai bentuk kedaulatan suatu negara. Banyak negara di dunia yang sering konflik karena perebutan perbatasan suatu negara. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan lebih terbuka dan juga transparan. Interaksi antar ruang ini memberikan peluang bagi negara untuk berkembang. Pemerintah akan membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Kondisi inilah yang menyebabkan kondisi sistem pemerintah di dalam negeri juga berubah. Pemerintah akan lebih terbuka dan transparan kepada rakyatnya. Yang terakhir yaitu kestabilan nasional terganggu. Pengaruh yang sangat kuat dari suatu negara terhadap negara lain ini dapat mengganggu kestabilan suatu negara. Kestabilan dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya, kondisi pemerintahan, kondisi keamanan suatu negara, serta kondisi kehidupan penduduk di suatu negara. Yang D adalah pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan. Pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan
yaitu sebagai berikut. Pertama adalah taraf pendidikan meningkat. Bentuk interaksi ini berupa kerjasama dalam pendidikan. Kerjasama dalam bidang pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, semisalnya pertukaran pelajar ataupun pertukaran mahasiswa. Yang kedua adalah angka melek huruf semakin meningkat khususnya di negara-negara berkembang. Pemberantasan buta huruf sebagai agenda wajib hampir di semua benua. Aksi sosial ini dipelopori oleh UNESCO. UNESCO adalah salah satu badan khusus PBB yang berfokus pada bidang pendidikan. Program UNESCO ini sebagai acuan dari negara-negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Hal ini terbukti dari semakin turunnya angka buta huruf di dunia. Selanjutnya adalah teknologi yang merambah hampir ke seluruh dunia. Saat ini perkembangan teknologi hampir ke seluruh dunia. Persebaran gawai ke seluruh dunia ini terbukti sebagai salah satu interaksi antar ruang dalam bidang teknologi. Yang terakhir adalah perkembangan teknologi. Negara maju teknologi berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi yang dilakukan di negara maju ini digunakan hampir di seluruh dunia. Hal inilah yang mendorong terjadinya interaksi antar benua dalam perkembangan suatu wilayah. Pemanfaatan teknologi yaitu digunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Itulah yang dibahas pada pengaruh interaksi antar ruang dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan juga aspek politik. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.